Battle Through the Heavens, Chapter 1293. Bab 1293, Fenomena Alam yang Tidak Biasa. Keharuman dari kayu cendana memenuhi ruangan yang sunyi, yang memiliki udara kering dan panas yang tidak biasa. Penyebaran suhu tinggi dan bahkan ruang itu sendiri membentuk beberapa distorsi. Sekilas, itu memberi seseorang perasaan ilusi. Xiaoyan duduk di ranjang batu di dalam ruangan yang sunyi. Matanya tertutup rapat dan gelombang suhu tinggi yang menakutkan terus menyebar dari tubuhnya. Ada samar-samar beberapa bibit api putih lebat keluar dari pori-pori di sekujur tubuhnya. Api ini bertahan di tempat itu dan melilit tubuh Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tenang dan tanpa riak. Dia tidak merasakan perubahan di sekitarnya. Pada saat ini, pikirannya benar-benar tenggelam dalam penggabungan api surgawi yang aneh di dalam tubuhnya. Mungkin itu karena Xiaoyan saat ini mengendalikan 3 jenis api surgawi, tetapi penyempurnaan api dingin tulangnya saat ini tidak sesulit yang dia bayangkan. Di bawah pembakaran hebat api jantung 3000 teratai, api dingin tulang sudah mulai samar-samar menunjukkan tanda-tanda bergabung. Meskipun tanda ini sangat lambat, semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada perubahan luar biasa yang tampak sulit dikendalikan. Berdasarkan kecepatan ini, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi di tengah jalan, Xiaoyan memiliki keyakinan bahwa dia bisa berhasil memperbaiki api dingin tulang dalam waktu 1 bulan. Pada saat itu, tubuhnya akan memiliki 4 jenis api surgawi. Jika kabar tentang hal misterius ini menyebar, kemungkinan akan menarik kecemburuan dari sejumlah ahli. Itu sudah merupakan berkah besar bagi orang biasa untuk mendapatkan bahkan 1 api surgawi. Yang disebut 4 jenis ini, memang sedikit aneh. Bagaimanapun, bahkan jika seseorang mengesampingkan kesulitan menemukan api surgawi, kemungkinan tidak ada yang berani menyimpan 4 jenis api surgawi yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif di dalam tubuh mereka pada saat yang sama. Tindakan seperti itu pada dasarnya tidak berbeda dengan menelan beberapa bom ke dalam perut seseorang. Itu adalah tindakan bunuh diri di mata banyak orang. Untungnya, bagi Xiaoyan, yang memiliki mantra api, hal semacam ini, yang tidak mungkin di mata orang lain, telah menjadi fondasi yang memungkinkannya menjadi ahli top. Sementara pelatihan Xiaoyan secara bertahap berkembang di jalur yang benar, suhu ruangan yang sunyi juga mulai meningkat. Pada akhirnya, aroma cendana yang tertinggal perlahan mengeluarkan embusan, dan langsung berubah menjadi debu. Di bawah suhu itu, bahkan elit biasa Dozong tidak akan bisa tinggal lama. Jika seseorang menyerap energi liar dan kekerasan yang meresap di udara, itu cukup untuk menyebabkan doki di dalam tubuh seseorang menjadi kasar dan tidak terkendali. Mengikuti aliran waktu, aura yang menyebar dari tubuh Xiaoyan juga perlahan menjadi lebih kuat. Gelombang demi gelombang doki yang agung menyebar dari tubuhnya seperti gelombang laut yang besar. Itu bahkan membawa beberapa suara tabrakan yang samar-samar dalam prosesnya. Dengan penggabungan api dingin tulang dan api jantung 3000 teratai, energi besar yang tersembunyi di dalamnya telah berubah menjadi doki murni yang mengalir ke pembuluh darah Xiaoyan setelah penyempurnaan, menyebabkan auranya perlahan naik. Setengah bulan berlalu dalam sekejap di bawah kehalusan yang tenang ini. Setelah setengah bulan penyempurnaan, suhu di dalam ruangan yang sunyi telah dinaikkan hingga level yang menakutkan. Selain itu, karena tempat ini disegel sepenuhnya, itu akhirnya menjadi seperti kapal uap. Gelombang ki bergolak dan suhu panas menyebabkan banyak garis retakan hitam gelap muncul di langit. Beberapa meja dan kursi batu di dalam ruangan yang sunyi itu berangsur-angsur meleleh, berubah menjadi cairan yang perlahan-lahan menetes dan mengalir di dalam ruangan yang sunyi. Kadang-kadang, gelembung udara akan muncul dengan sedikit suara yang teredam. Hampir setengah dari tempat tidur batu juga meleleh karena suhu setinggi ini. Xiaoyan, yang duduk di tengah, bagaimanapun, tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Napasnya tenang. Udara panas, yang akan menyebabkan orang biasa berubah menjadi abu saat terhirup, menjadi seperti 2 naga udara yang mengikuti lubang hidungnya dan terus-menerus memasuki tubuhnya. Gemerincing! Meja batu meleleh dan cairan menetes pelan. Suara kecil muncul di dalam ruangan yang sunyi dengan ritme. Sosok manusia tempat tidur batu itu tampaknya telah menjadi patung. Itu tidak bereaksi bahkan sedikit pun. Jika bukan karena seseorang masih bisa merasakan aura yang luas dan kuat yang terus-menerus naik, kemungkinan ada orang yang akan memperlakukan gelombang panas itu seperti patung batu. Konsep waktu akan menjadi sangat kabur saat seseorang dilatih.
Karenanya, 10 hari lagi telah berlalu sementara Xiao Yan duduk seperti patung. Keharuman bunga menutupi halaman yang tenang. Bunga-bunga indah dan berwarna-warni ini menghiasi tempat itu hingga penuh dengan kehidupan. Ada paviliun batu di dalam halaman ini. 3 sosok hadir di dalamnya. Namun, pada saat ini, mata ketiga orang ini sedang menatap pintu batu yang tertutup rapat di ujung halaman. Ini hampir sebulan, mengapa Xiao Yan tidak keluar? Nalan Yanran melihat ke pintu batu. Alisnya dirajut saat dia berkomentar dengan lembut. Yun Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak perlu khawatir. Dengan kemampuannya, kemungkinan besar tidak akan terjadi apa-apa. Tidak jarang seorang elit Dozun melakukan retret beberapa bulan atau setengah tahun. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, masih ada sedikit kekhawatiran di antara alis Yun Yun. Jika itu adalah retret biasa, dia tentu tidak akan khawatir. Namun, sejak Xiao Yan memasuki ruangan yang sunyi, energi yang menyebar darinya menjadi semakin panas dan kejam. Perasaan itu seolah-olah bagian dalam ruangan yang sunyi itu sedang menyeduh gunung berapi yang akan meletus. Pendahuluan semacam ini benar-benar menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman. Perubahan tak terduga semacam ini secara alami juga membangkitkan perhatian beberapa sesepuh dalam sekte bunga. Meski tidak berkata apa-apa, Yun Yun sadar hati mereka juga khawatir. Setelah mengalami teratai api yang menakutkan yang digunakan Xiao Yan saat itu, mereka benar-benar sedikit takut bahwa Xiao Yan akan menyebabkan kehancuran yang mengguncang bumi dan mengubah sekte bunga ini menjadi reruntuhan. Orang ini benar-benar tidak mengizinkan orang lain untuk bersantai. Yun Yun tanpa sadar mengusap alisnya saat hatinya tertawa getir. Untuk menenangkan kekhawatiran para sesepuh ini selama periode waktu ini, dia telah melakukan banyak pembicaraan. Namun, ini tidak bisa berlangsung selamanya. Energi yang menyebar dari ruangan yang sunyi menjadi semakin ganas. Pada saat itu, kemungkinan bahkan penatua pertama akan mengadopsi beberapa tindakan. Dibandingkan dengan kekhawatiran dua lainnya, King Lin hanya bersandar malas di atas pilar. Pinggangnya yang tampak lembut tanpa tulang dan tubuhnya bersandar ke busur memikat yang secara samar-samar memancarkan semacam pesona malas. Dia terlahir dengan mata yang tidak biasa. Secara alami, dia menyadari kondisi Xiao Yan saat ini. Karenanya, dia tidak khawatir tanpa alasan. Sepertinya semuanya akan sama lagi, lupakan saja, ayo pergi. Setelah menunggu dengan tenang selama lebih dari 1 jam, Yun Yun melihat ke langit sebelum bangun tanpa daya dan berkata, "Apa itu?" Nalan Yanran juga mengangguk. Dia baru saja akan berbalik ketika getaran tiba-tiba terasa di bawah kakinya, menyebabkan dia tersandung sedikit. Dia buru-buru meraih pilar batu di sampingnya. Wajah cantiknya dipenuhi kejutan. Itu ditularkan dari ruangan yang sunyi. Yun Yun juga menghentikan langkahnya. Dia merasakan sedikit sebelum matanya yang cantik tiba-tiba berbalik ke arah ruangan yang sunyi. Setelah menerima warisan Granny Hua, kekuatannya melonjak dengan cepat. Saat getaran itu ditransmisikan sebelumnya, dia dengan jelas merasakan bahwa ruangan yang sunyi, yang telah lama sunyi, tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Apakah dia akan keluar dari retretnya? Yun Yun bergumam pelan di mulutnya. Dia dengan lembut berkata, aktivitasnya sepertinya sedikit besar, ayo kita tinggalkan tempat ini dulu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yun Yun menekan kakinya ke tanah. Tubuhnya bergegas ke udara. Setelah itu, King Lin dan Nalan Yanran buru-buru mengikuti. Mereka berdiri di langit. Baru saat itulah mereka melihat pilar api yang sangat panas perlahan melengkung dan naik dari atas ruangan yang sunyi. Bang! Ketiga sosok itu baru saja bergegas ke langit ketika atap ruangan yang sunyi di bawah tiba-tiba meledak terpisah. Asap panas menyebar, menyebabkan suhu di sekitar tempat itu meningkat dengan cepat. Ketika ruangan yang sunyi meledak terbuka, aura luas dan kuat yang telah tenang selama sebulan penuh juga perlahan menyebar. Segera setelah itu, raungan yang jelas dan panjang tiba-tiba bergema dari dalam ruangan yang sunyi dan menyerbu langsung ke arah awan. Raungan itu berisi doki yang luar biasa luas dan perkasa. Oleh karena itu, raungan itu juga muncul seperti guntur yang terus bergema di langit, menyebar ke setiap sudut sekte bunga. Sosok manusia terus bergegas keluar dari seluruh sekte bunga saat raungan ini terdengar. Banyak sosok berdiri di langit. Mata mereka terkejut saat mereka melihat ke arah dari mana auman itu berasal.
Kejutan di mata beberapa individu yang jeli berubah menjadi syok saat mereka merasakan aura itu. Ini Xiaoyan, auranya, kenapa tiba-tiba menjadi sangat kuat? Petik 2. Kekuatan aura ini sepertinya telah mencapai puncak level bintang 4. Orang ini, apakah dia sudah makan beberapa pil khusus? Kekuatannya benar-benar melonjak sedemikian rupa dalam waktu 1 bulan? Petik 2. Cukup banyak sesepuh dari sekte bunga tanpa sadar menghirup udara sejuk ketika mereka merasakan kekuatan aura ini. Tingkat di mana kekuatan ini dinaikkan benar-benar terlalu menakutkan. 2 bintang penuh. Jika seseorang berlatih secara normal, kemungkinan akan membutuhkan usaha 10 tahun untuk mencapainya. Namun, Xiaoyan benar-benar bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan. Dia memang layak menjadi murid Yao Chen. Dia benar-benar luar biasa. Wanita tua berambut putih itu, yang merupakan penatua pertama dari sekte bunga, mengangguk sedikit dan bergumam saat dia berdiri di langit. Guntur yang menderu itu akhirnya mencapai titik di mana ia akan menyebar. Pada saat itu terjadi, lapisan awan gelap tebal tiba-tiba muncul di langit biru. Angin liar bertiup di langit dengan cara yang tiada henti. Adegan mendadak ini menyebabkan semua orang tercengang. Wajah mereka bingung. Fenomena alam yang tidak biasa. Tetua pertama dari sekte bunga juga sedikit tercengang oleh pemandangan ini. Sesaat kemudian, dia sepertinya teringat sesuatu. Matanya tiba-tiba beralih ke arah ruangan yang sunyi. Ketidakpercayaan akhirnya melonjak ke matanya. Ini adalah kelahiran metode Qi kelas Tian? Bab 1294, Metode Qi kelas Kuasi Tian. Ketika sampai pada fenomena alam yang tidak biasa, mereka secara umum dapat diringkas menjadi 3 jenis situasi. Salah satunya adalah ketika pil obat tingkat tinggi lahir. Itu akan menarik pil lightning. Yang kedua adalah ketika seseorang dilatih ke tingkat tertentu. Itu akan menarik situasi seperti itu. Namun, hal ini biasanya jarang terlihat. Ini karena seseorang yang bisa mencapai level seperti itu dianggap keberadaan yang sangat langka bahkan di seluruh benua Doqi. Kemungkinan ketiga adalah kelahiran metode Qi kelas Tian atau keterampilan Dou kelas Tian. Kelahiran ini biasanya tidak berarti kemunculan kembali metode Qi atau keterampilan Dou. Sebaliknya, itu adalah kelahiran dari ketiadaan. Contohnya adalah kreasi. Hanya ketika beberapa metode Qi kelas Tian atau keterampilan Dou sedang dibuat, fenomena alam yang tidak biasa seperti itu akan tertarik. Langit saat ini tidak ditutupi oleh aroma pil. Jelas, itu bukanlah kelahiran dari pil obat tingkat tinggi. Kemungkinan kedua bisa langsung dihilangkan. Meskipun Xiaoyan kuat, itu jauh dari cukup untuk menyebabkan fenomena alam yang tidak biasa. Karena ini masalahnya, hanya kemungkinan terakhir yang cocok dengan situasinya. Namun, harus dikatakan bahwa wanita tua berambut putih ini memang berpengalaman. Hanya beberapa napas waktu berlalu tetapi dia sudah berhasil memastikan asal mula fenomena alam yang tidak biasa melalui berbagai tebakannya. Membuat metode Qi kelas Tian atau keterampilan Dou sendiri. Wanita tua berambut putih itu terkejut saat dia melihat ruangan sepi yang memancarkan api putih di kejauhan. Bahkan dengan ketenangannya, wajahnya saat ini dipenuhi dengan ekspresi serius dan terkejut. Membuat metode Qi atau keterampilan Dou kelas Tian sendiri. Berapa banyak orang di benua saat ini yang memiliki kemampuan untuk mencapai ini? Berdasarkan akal sehat, lupakan Xiaoyan, bahkan Yao Chen, yang telah maju ke kelas Ban Seng kemungkinan besar tidak akan memiliki kemampuan seperti itu. Namun, terlepas dari seberapa besar ketidakpercayaan hadir di hatinya, situasi yang muncul di depannya menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan pahit ini. Sesaat kemudian, dia menarik emosinya. Senyuman pahit muncul di wajahnya. Itu memang kasus generasi muda yang melampaui yang tua. Dibandingkan dengan pria muda yang luar biasa, orang tua seperti mereka hanya bisa merasa malu. Pantas saja dia bisa diterima oleh Yao Chen sebagai murid. Bakat seperti itu memang langka. Wanita tua berambut putih itu mendesah pelan. Matanya berkedip sedikit. Setelah masalah ini, hatinya benar-benar mulai memikirkan Xiaoyan. Meskipun dia dianggap cukup sopan kepada Xiaoyan di masa lalu, itu karena wajah Yao Lao. Xiaoyan mampu mengalahkan Yao Hua Liangjun dengan kekuatan Dou Zun bintang 2 telah menyebabkan dia terkejut tapi hanya itu. Yao Hua Liangjun mungkin tampak kuat di mata orang lain tetapi dia tidak menimbulkan ancaman sedikitpun.
Jika bukan karena Yao Hua Liangjun adalah anggota dari Sekte Langit yang mendalam, kemungkinan dia tidak akan membiarkan orang ini pergi dengan lancar saat itu. Meskipun dia hanya memikirkan Xiao Yan di masa lalu karena Yao Lao, itu benar-benar berubah saat ini. Membuat metode Qi atau keterampilan Dou kelas Tian sendiri. Kemampuan ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Xiao Yan memberinya terlalu banyak kejutan. Itu sampai batas yang menyebabkan dia, sebagai tetua pertama dari Sekte Bunga, mengancamnya dengan serius. Prestasi masa depan orang ini pasti luar biasa. Hubungan baik Yun Yun dengannya juga bermanfaat bagi Sekte Bunga. Petik 2. Wanita tua berambut putih tersenyum tipis ketika dia memikirkan ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Kakak senior, penglihatan Anda memang sangat akurat." Melihat lapisan awan gelap tersebar di langit, semua murid dari Sekte Bunga memiliki wajah tercengang. Perubahan cuaca ini terlalu tidak terduga. Tentu saja, ada juga beberapa orang lihai yang matanya menoleh ke arah di mana Xiao Yan sedang melakukan retret setelah bergumam sejenak. Fenomena yang tidak biasa terjadi saat Xiao Yan hendak meninggalkan retretnya. Sepertinya tidak ada yang akan percaya bahwa keduanya tidak berhubungan. Bang! Ruangan yang sunyi itu sekali lagi bergetar di depan banyak tatapan mata. Pilar Qi panas ditembakkan dari dalam. Sosok manusia berdiri dengan mantap dengan sikap bangsawan di atas pilar ini. Orang yang muncul secara alami adalah Xiao Yan, yang telah melakukan retret 1 bulan. Pada saat ini, dia juga sedikit terkejut ketika melihat fenomena yang tidak biasa di langit. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah memahami sesuatu. Dia sedikit mengernyit dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Setelah melambaikan lengan bajunya, riak spiritual yang tak terlihat segera menyebar dari antara alisnya. Saat riak ini menyebar, lapisan awan gelap di langit juga berhenti berputar. Setelah itu, mereka perlahan-lahan tersebar di tengah banyak tatapan tertegun. Kegelapan di langit juga secara bertahap menghilang setelah awan gelap terakhir menghilang. Sinar matahari yang hangat sekali lagi tersebar dan menyinari pegunungan yang tertutupi oleh lautan bunga ini. Apakah itu berevolusi menjadi metode Qi kelas Tian? Xiao Yan menatap telapak tangannya sendiri setelah awan gelap itu tersebar. Segera, dia menutup matanya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan flame mantra sekali lagi diedarkan. Hu. Ketika flame mantra beredar, energi alam dalam radius 1000 kaki tiba-tiba melonjak tajam seperti air banjir. Segera, gelombang demi gelombang energi mengejutkan terus mengalir ke tubuh Xiao Yan di depan banyak mata yang tertegun. Tubuh Xiao Yan tidak menolak energi alami yang dipenuhi dengan sejumlah besar kotoran. Kotoran apapun akan segera berubah menjadi apa-apa saat api surgawi naik. Tingkat sirkulasi Dou Qi di dalam tubuhnya juga 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatan gila semacam ini tidak hanya muncul dengan sendirinya pada kecepatan yang beredar. Terjadi pula perubahan drastis dalam hal penyerapan, kehalusan, akomodasi dan aspek lainnya jika dibandingkan dengan sebelumnya. Berdasarkan kondisi Xiao Yan saat ini, kemungkinan dia tidak lagi harus segera menelan pil obat untuk mengisi Dou Qi-nya seperti di masa lalu jika dia menggunakan Annihilation Fire Lotus. Dia saat ini benar-benar bisa digambarkan memiliki modal untuk disia-siakan. Udara keruh yang mengandung banyak kotoran bergerak di sepanjang tenggorokan Xiao Yan dan dihembuskan. Ketika dia merasakan perasaan dipenuhi yang belum pernah terjadi sebelumnya, senyum gembira yang tidak bisa ditekan tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia mungkin memiliki kemampuan untuk bertarung lintas level, tetapi semua ini membutuhkan kelelahan dalam jumlah yang sangat besar dari Dou Qi. Karena itu, dia harus berhati-hati setiap kali menggunakannya. Dia takut seseorang akan memanfaatkan celah tersebut setelah dia menggunakannya dan memasuki kondisi lemah. Untungnya, kekhawatiran semacam ini kemungkinan besar jarang terjadi mulai sekarang dan seterusnya kecuali itu adalah keadaan khusus. Ini dapat dianggap sebagai metode Qi peringkat rendah kelas Tian. Namun, itu seharusnya baru saja menembus level tinggi kelas D. Dikabarkan bahwa ketika metode Qi kelas Tian yang sebenarnya digunakan, itu akan segera dapat menyerap semua energi dalam jarak 1000 kaki untuk digunakan sendiri. Apa yang telah saya aktifkan sebelumnya memang memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan itu. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Tidak disangka bahwa berevolusi ke kelas Tian akan sekeras ini.
Bahkan Bone Chilling Flame hanya bisa mendapatkan Flame Mantra untuk mencapai level metode Ki kelas Kuasi Tian. Untungnya, terlepas dari apakah itu kelas Kuasi Tian atau kelas Tian sejati, bagaimanapun juga, itu telah mencapai tingkat itu. Transformasi semacam ini juga akan menjadi sesuatu yang drastis. Kekuatanku saat ini juga berada di level bintang 4 Dozun. Xiao Yan merasakan bagian dalam tubuhnya. Menelan api dingin tulang kali ini sebenarnya hanya memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Meskipun dia sudah siap secara mental, hasil seperti ini masih menyebabkan Xiao Yan sangat kecewa. Jika elit Dozun lainnya menyadari pemikirannya ini, kemungkinan mereka akan segera memuntahkan seteguk darah segar. 10 tahun atau bahkan puluhan tahun pelatihan diselesaikan olehnya dalam waktu 1 bulan. Jika dia masih putus asa karena itu, mereka kemungkinan besar harus langsung menemukan batu dan membenturkan kepala mereka sampai mati. 4 bintang, biarlah. Setelah merasa putus asa sesaat, Xiao Yan dengan cepat menarik pikirannya. Hasil ini adalah sesuatu yang dia harapkan. Pada saat ini, dia sudah menelan 4 jenis api surgawi. Meskipun kekuatan api surgawi hebat, apapun yang dimakan dalam jumlah besar kemungkinan akan mengakibatkannya tidak dapat sepenuhnya melepaskan efeknya seperti sebelumnya. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, jika dia menelan api surgawi yang berada di peringkat 15 dan lebih tinggi pada saat ini, efeknya kemungkinan akan sangat lemah. Itu akan kesulitan meningkatkan kekuatannya bahkan dengan bintang. Sepertinya saya harus secara khusus menemukan api surgawi yang berada di peringkat depan saat menelan api surgawi di masa depan ini. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata ketika dia berpikir sampai saat ini. Heavenly Flame itu sendiri langka. Mereka yang berada di depan sangat langka. Bahkan jika seseorang harus menemukannya, berusaha menangkap dan menyempurnakannya juga sangat sulit. Berdasarkan tebakannya, ternyata jalan Xiao Yan menelan api surgawi di masa depan akan menjadi sangat sulit. Xiao Yan tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Yang bisa dia lakukan hanyalah menerima takdirnya. Meskipun meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang tidak memenuhi standar penglihatannya yang tajam, seekor nyamuk kecil juga daging. Jika dia menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu lagi mengandalkan Annihilation Fire Lotus untuk bertarung dengan Yao Hua Liangjun jika dia akhirnya bertemu dengan yang terakhir. Bahkan dalam benturan langsung, keuntungan yang bisa diperoleh Yao Hua Liangjun kemungkinan besar akan sangat kecil. Lupakan tentang Yao Hua Liangjun itu, bahkan jika aku bertemu dengan yang disebut Tianzun dari Hall of Soul yang ke-9, aku juga akan bisa bertarung dengannya dan mundur dalam keadaan utuh. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas lega saat memikirkan ini. Sejak dia menyaksikan kekuatan Tianzun ke-9 dan yang lainnya saat itu, dia samar-samar merasakan tekanan di dalam hatinya. Orang ini hanyalah Tianzun ke-9. Di atasnya pasti ada Tianzun ke-7, Tianzun ke-6 dan bahkan Tianzun pertama. Untungnya, kekuatannya saat ini sudah melonjak sampai batas tertentu. Dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia tidak takut pada orang-orang ini hanya karena itu, tetapi hatinya setidaknya akan merasa lebih tenang. Tidak perlu baginya untuk terus-menerus gugup. Selain itu, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka saat mereka bertarung di masa depan, dia pasti akan membiarkan pihak lain menderita. Berapa lama kamu akan terus bermimpi di sini? Sebuah suara lembut bergema tak berdaya di samping telinga Xiao Yan saat dia berpikir keras. Xiao Yan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat wajah cantik muncul di depannya. Bahkan ada ekspresi menegur di wajah cantiknya. Itu sangat memikat. Xiao Yan tersenyum pada Yun Yun hanya untuk tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih tangan Yun Yun. Melihat Xiao Yan bertingkah seperti ini di depan umum, wajah Yun Yun yang sangat cantik menjadi merah memalukan. Dia mengerutkan alisnya dan berbicara dengan cara yang malu dan marah. Bajingan kecil, bisakah kau benar-benar kecanduan bertingkah seperti bajingan? Bab 1295, merobek segelnya. Xiao Yan kaget saat mendengar suara malu Yun Yun. Dia melihat wajah memerah yang terakhir dan berkata, "Saya membantu Anda melihat segel Doki di dalam tubuh Anda." Yun Yun kaget mendengarnya. Dia terus menatap Xiao Yan dengan agak ragu. Sesaat kemudian, tangannya yang berjuang akhirnya melemah. Ekspresi tak berdaya juga muncul di wajah Xiao Yan saat melihat ini.
Tangannya diletakkan di lengan Yun Yun sebelum dia menutup matanya. Jejak kekuatan spiritual mengalir di sepanjang tangannya dan memasuki tubuh yang terakhir. Yun Yun menghela nafas dengan lembut saat Xiao Yan menutup matanya. Namun, wajahnya masih memiliki warna merah yang memalukan. Terlepas dari apa niat orang ini, tempat ini pada akhirnya adalah tempat umum. Banyak murid dan sesepuh dari Sekte Bunga berada di bawah. Akan terlihat seperti apa jika mereka melihat ini? Xiao Yan perlahan membuka matanya sementara Yun Yun mengeluh di dalam hatinya. Pada saat ini, ada kesungguhan tambahan di wajahnya. Segel Doqi di dalam tubuh Yun Yun bahkan menyebabkan dia merasa terkejut. Berdasarkan apa yang guru katakan, bahwa Nenek Hua seharusnya adalah seorang elit Dozun yang kekuatannya telah mencapai bintang 8 atau 9 Dozun. Doqi dari seluruh hidupnya benar-benar bisa menghancurkan Dozun biasa. Mata Xiao Yan berkedip-kedip sambil merenung. Tubuh Yun Yun memang memiliki Doqi yang luas dan perkasa yang bahkan menyebabkan dia merasa terkejut. Namun, Doqi ini benar-benar disegel oleh segel yang sangat kuat. Dengan kekuatan Yun Yun, dia akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuka segel dan mengendalikan Doqi yang luas dan perkasa ini. Nenek Hua itu terlalu berhati-hati. Segel yang dia tempatkan terlalu kuat. Dengan kekuatanmu saat ini, laju di mana kamu bisa menyempurnakannya bisa sedikit lebih cepat. Xiao Yan melepaskan tangan Yun Yun, mengangkat kepalanya dan berkata, Anda juga menyadari bahwa segel itu sangat kuat. Dengan kekuatanku, tidak mungkin bagiku untuk menghancurkannya. Yang bisa saya lakukan hanyalah menyerap Doqi yang merembes keluar dari segel. Meskipun demikian, kecepatan latihanku jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan masa lalu. Yun Yun mengerutkan alisnya dan berkata, lebih aman untuk memperbaiki semua Doqi ini secepat mungkin. Jika tidak, jika Anda akhirnya bertemu dengan orang yang kuat, kemungkinan besar orang tersebut akan melepaskan segel Doqi tanpa menjaga nyawa Anda. Xiao Yan berbicara dengan serius. Semua Doqi yang ditinggalkan oleh bintang 8 atau 9 Dozun adalah harta yang cukup menggoda. Sulit untuk memastikan bahwa beberapa ahli tidak akan memiliki pemikiran yang menyimpang lainnya. Yun Yun juga sedikit mengangguk saat mendengar ini. Dia mengerti bahwa Xiao Yan tidak akan berbohong padanya. Namun, bukan karena dia tidak ingin mempercepat laju penyempurnaan tetapi dia benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada segel itu. Tenang, serahkan masalah segel itu padaku. Saya akan menyelesaikan masalah ini sebelum pergi. Jika tidak, aku akan benar-benar tidak bisa merasa nyaman. Xiao Yan tersenyum tanpa sadar dan berkata saat melihat ekspresinya. Emosi yang tidak diketahui melonjak di hati Yun Yun saat dia mengamati pria muda yang tersenyum di depannya. Perasaan memiliki seseorang untuk diandalkan benar-benar bagus. Dia telah membawa Nalan Yanran dan berkeliaran di mana-mana selama tahun-tahun ini. Meskipun kekuatannya dapat dianggap sebagai yang teratas dalam Kekaisaran Jianan, tidak ada apa-apa di dataran tengah ini di mana banyak ahli hadir. Dua wanita yang memiliki kecantikan seperti itu secara alami menarik banyak perhatian. Oleh karena itu, Yun Yun membawa Nalan Yanran untuk bergabung dengan Sekte Bunga. Yang dia cari hanyalah kedamaian. Namun, dia benar-benar tidak pernah memikirkan posisi kepala Sekte Bunga. Terima kasih. Yun Yun dengan lembut menghirup udara. Dia menekan emosi yang agak lemah di hatinya dan berbisik. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia menatap wajah cantik itu dan bertanya, apakah itu perlu? Hah? Yun Yun mengangkat matanya yang cantik setelah mendengar nada tidak senang yang digunakan Xiao Yan. Dia melihat cemberut yang terakhir sebelum tanpa sadar tersenyum. Kehangatan samar hadir di hatinya. Xiao Yan merasa sedikit menyesal telah menyebabkan keributan besar di dalam Sekte Bunga. Dia secara khusus meminta maaf kepada tetua pertama dari Sekte Bunga. Sekarang tetua pertama memiliki niat untuk berteman dengan Xiao Yan dan Pavilion Bintang Jatuh, dia secara alami tidak akan peduli tentang ini. Makanya, masalah kecil ini berlalu begitu saja. Fenomena yang disebut tidak wajar juga berangsur-angsur memudar setelah murid-murid Sekte Bunga membicarakannya selama 2 hingga 3 hari. Ini juga seperti yang diinginkan Xiao Yan. Dia tidak ingin dipandang oleh banyak mata aneh setiap kali dia keluar. Aroma samar tertinggal di dalam ruangan yang dipenuhi dengan warna merah muda pucat. Sekilas, orang akan mengerti bahwa ini kemungkinan kamar seorang wanita tertentu. Aku akan dengan paksa merobek garis retak nanti untuk membantu perbaikanmu di masa depan.
Mungkin sedikit sakit. Anda harus menanggungnya. Xiao Yan menatap Yun Yun, yang sedang duduk di ranjang empuk. Pikirannya juga bergeser dari ruangan yang memiliki warna merah jambu ini sebelum batuk kering dan berkata. Yun Yun setuju dengan lembut. Saat ini, wajahnya masih sedikit merah. Ini karena sampai sekarang, dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi panas dan membawa Xiao Yan ke kamarnya sendiri. Tidak masalah hanya menggunakan ruangan manapun. Namun, dia harus membawanya ke sini. Ini terutama terjadi ketika Xiao Yan menunjukkan ekspresi aneh setelah baru saja memasuki tempat ini. Itu menyebabkan dia memiliki dorongan untuk membenamkan kepalanya ke tanah. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat melihat ujung telinga Yun Yun masih merah. Setelah itu, dia menghembuskan nafas panjang. Dia mengesampingkan pikiran yang mengganggu dan secara bertahap memfokuskan pikirannya. Setelah pikirannya menjadi fokus, Xiao Yan meringkuk jari-jarinya dan gumpalan api ungu coklat yang mengandung jejak putih pekat di dalamnya perlahan muncul di jarinya. Api ini secara alami adalah sesuatu yang diciptakan setelah menggabungkan api pendingin tulang dengan api lainnya. Saat ini, 4 jenis api surgawi telah sepenuhnya bergabung. Baik warna dan kekuatannya menjadi lebih besar. Selain itu, api surgawi semacam ini saat ini memberikan perasaan yang agak tidak biasa. Panas yang luar biasa menyembunyikan semacam kekuatan yang sangat dingin. Kesulitan dalam mengatasinya telah berlipat ganda beberapa kali. Orang bisa membayangkan bahaya yang akan ditimbulkannya pada pihak lain jika kekuatan yang tidak biasa ini menyerang tubuh pihak lain saat melawan orang lain. Ekspresi Xiao Yan menjadi serius saat nyala api muncul. Sesaat kemudian, jari-jarinya menekan lengan Yun Yun dengan gaya seperti kilat. Ci. Meskipun Xiao Yan tidak memperkuat suhu nyala api, suhu tinggi yang terkandung dalam tubuh api masih membakar pakaian di punggung Yun Yun menjadi abu, memperlihatkan giok telanjangnya seperti kurva yang memikat. Ah! Rasa dingin yang tiba-tiba muncul di punggungnya juga menyebabkan Yun Yun berseru. Wajahnya langsung memerah. Namun, tangisan serius yang disalurkan dari samping tahunnya menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menarik riak di dalam hatinya. Fokus, lindungi pembuluh darah Anda sendiri. Aku akan membuka segelnya. Petik 2. Yun Yun mengatupkan gigi peraknya di hadapan teriakan berat Xiao Yan ini. Dia dengan paksa menekan fluktuasi di dalam hatinya dan dengan cepat memfokuskan pikirannya. Tangan Xiao Yan, tempat nyala api masih menyala, menunjuk ke punggung Yun Yun. Giok halus seperti punggung itu segera mengungkapkan tembakan ungu merah. Gelombang demi gelombang api panas mengikuti tempat ini dan terus mengalir ke tubuh Yun Yun. Api surgawi tiba-tiba menyerbu dalam skala besar. Suhu tinggi juga menyebar, menyebabkan Yun Yun dengan menyakitkan mengedarkan dokinya dengan tergesa-gesa. Itu membungkus setiap vena. Baru setelah itu dia merasa sedikit lebih baik. Di bawah kendali Xiao Yan, api surgawi diam-diam melewati banyak pembuluh darah sebelum akhirnya mencapai tempat di tubuh Yun Yun di mana dokinya disegel. Dia bersiap sedikit sebelum mengeluarkan teriakan dan menyerbu dengan kejam ke arah segel yang kuat. Bang! Keduanya bertabrakan. Tubuh cantik Yun Yun segera berhenti. Doki di dalam tubuhnya bergetar hebat saat ini. Gelombang demi gelombang rasa sakit yang hebat terus menyebar dari dalam tubuhnya. Wajah Xiao Yan sangat serius. Ketangguhan segel telah melebihi harapannya. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk terus menghancurkannya. Selain itu, jika segelnya benar-benar hancur, doki yang besar dan perkasa yang melonjak akan langsung menghancurkan tubuh Yun Yun. Tentu saja, tujuannya bukanlah ini. Yang ingin dia lakukan hanyalah memotong dan membentuk garis retakan pada segel. Dengan kekuatannya saat ini dan bantuan api surgawi, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mencapainya. Bang bang bang! Sejumlah nyala api terus-menerus melonjak ke tubuh Yun Yun. Setelah itu bertabrakan dengan segel yang keras tanpa takut mati. Banyak suara rendah dan dalam berulang kali bergema di dalam tubuh Yun Yun. Rasa sakit yang hebat itu juga menjadi semakin buruk. Untungnya, dia sadar bahwa ini adalah masalah kritis. Dia mengatupkan giginya dengan erat dan tidak mengeluarkan suara apapun. Saya tidak percaya bahwa saya bahkan tidak dapat membuat garis retak pada Anda. Xiao Yan sedikit mengernyit setelah memukul segel untuk waktu yang lama tetapi tidak berhasil. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam.
Dia sudah bisa merasakan bahwa tempat di segel tempat dia menyerang mulai berfluktuasi. Segera, dia mengatupkan giginya. Api yang sangat pekat tiba-tiba menyerang tubuh Yun Yun. Segera, itu membentuk banyak api yang berputar saat itu dengan keras bertabrakan dengan segel yang beriak. Bang! Tabrakan kali ini tidak terjadi. Kekuatan yang kuat menyebar terpisah dari titik tumbukan. Grup! Kekuatan menyebar dan wajah Yun Yun memucat hampir seketika. Seteguk darah segar dimuntahkan. Kekuatan itu terlalu kuat. Jika bukan karena dia telah menggunakan Doki untuk melindungi pembuluh darahnya lebih awal, kemungkinan besar bahkan pembuluh darahnya akan benar-benar rusak selama tabrakan ini. Seteguk darah segar dimuntahkan. Namun, aura Yun Yun tidak melemah. Sebaliknya, gelombang demi gelombang fluktuasi Doki yang kuat tiba-tiba melonjak dari dalam tubuhnya. Kekuatan fluktuasi itu sedemikian rupa sehingga bahkan memaksa kembali jari Xiaoyan yang bersentuhan dengan jari-jari Yun Yun. Doki yang sangat kuat. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat jarinya dipaksa pergi. Mata tertutup Yun Yun tiba-tiba terbuka saat dia duduk di tempat tidur. Doki yang kuat meledak seolah-olah itu adalah substansi nyata. Meja yang tidak jauh di depan mengeluarkan suara retakan sebelum hancur menjadi debu. Segelnya telah rusak ya? Sukacita muncul di wajah Yun Yun saat melihat adegan ini. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya memandang ke arah Xiaoyan, hanya untuk menemukan bahwa yang terakhir menatapnya dengan ekspresi aneh. Yun Yun kaget saat melihat tatapan Xiaoyan ini. Segera, dia sedikit menundukkan kepalanya. Wajahnya menjadi panas membara hampir seketika. Ini karena pakaian di tubuhnya telah benar-benar pecah karena letusan dokinya sebelumnya. Pada saat itu, tubuh cantik telanjang duduk mempesona di dalam ruangan. Bab 1296, Intersepsi. Seruan dikeluarkan dari mulut Yun Yun sementara wajahnya menjadi benar-benar merah. Segera, tangannya tiba-tiba melambai. Angin menari dan selimut lembut di tempat tidur terbang sebelum benar-benar membungkus tubuh yang memikat. Ekspresi Yun Yun hanya menjadi sedikit lebih baik setelah tubuh indahnya tersembunyi di balik selimut. Dia mengangkat wajahnya yang cantik dan menatap Xiaoyan dengan rasa malu dan marah. Dia bertanya, "Mengapa kamu masih menonton?" Meskipun dia saat ini tertutup oleh selimut, selimutnya cukup tipis. Ketika menutupi tubuh indah Yun Yun, itu masih memperlihatkan lekuk tubuh yang memikat. Setelah dipicu oleh wajah merah cerah yang dipenuhi rasa malu, pemandangan itu cukup untuk menyebabkan cukup banyak pria berdarah liar dari lubang hidung mereka. Batuk. Xiaoyan terbatuk-batuk. Dia menarik matanya dengan sangat tenang dan berkata, "Ini tidak ada hubungannya denganku. Kaulah yang menghancurkannya." Mendengar kata-kata Xiaoyan ini, Yun Yun tanpa sadar merasa tidak bisa berkata-kata dan marah meski biasanya tenang. Bocah ini sebenarnya adalah seseorang yang menyatakan tidak bersalah meskipun telah memanfaatkannya. Xiaoyan tidak berani untuk terlalu terlibat dalam topik ini ketika dia melihat Yun Yun menunjukkan tanda-tanda menjadi gila. Dia buru-buru bertanya, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" "Baik, sebuah garis retakan telah robek pada segel oleh Anda. Saat ini, ada cukup banyak doki yang terus mengalir keluar dari segel. Kecepatan ini secara kebetulan berada dalam batas yang bisa saya perbaiki," bentak Yun Yun. Namun, kemerahan di wajahnya berangsur-angsur memudar. "Ya, tidak apa-apa." Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia menyuarakan pikirannya, doki yang ditinggalkan oleh nenek Hua itu benar-benar terlalu menakutkan. Jika Anda benar-benar bisa menyempurnakannya, Anda mungkin bisa mencapai ketinggian miliknya saat dia masih hidup. Apalagi kamu masih muda, ada banyak ruang untuk Anda perbaiki. Jika Anda akhirnya mendapatkan kesempatan besar di masa depan, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk mencapai kelas Doseng. Petik 2. Doseng. Yun Yun tanpa sadar kaget saat mendengar ketinggian legendaris ini. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Masalah itu terlalu jauh. Mampu melompat ke kelas Dozun selama tahun-tahun ini sudah merupakan berkah besar yang diberikan surga padanya. Adapun Doseng apapun, dia benar-benar tidak pernah memikirkannya. "Saya memiliki cukup banyak musuh di Central Plains. Apalagi masing-masing dari mereka sangat ganas. Haha, jika Anda menjadi Doseng elit di masa depan, saya bisa berlindung di bawah pohon besar Anda ini." Xiao Ina bercanda.
Yun Yun menatap wajah muda yang ditutupi dengan senyum hangat dengan cara tertegun saat mendengar lelucon Xiaoyan. Dia sedikit pendiam dan merasakan sakit hati. Setiap orang hanya bisa melihat kemuliaan dan pencapaiannya di permukaan. Namun, mereka lupa betapa banyak kerja keras dan usaha yang telah dia lakukan untuk mencapai level ini. Ketika dia pertama kali bertemu Xiaoyan saat itu, pemuda ini, yang tampak lembut tetapi sedikit keras kepala berani berlatih di dalam pegunungan Magical Beast yang berbahaya. Setelah semua badai selama bertahun-tahun ini, bahaya yang dia alami juga berkali-kali lipat lebih besar dari itu di pegunungan Magical Beast Mountain saat itu. Aku akan memperbaiki Doki Nenek Hua secepat mungkin dan aku juga akan berusaha untuk perlahan-lahan mengendalikan Sekte Bunga. Seluruh tubuh Yun Yun tampak telah menyusut di bawah selimut tipis saat dia mengeluarkan suara lembut. Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata Yun Yun yang agak membingungkan ini. Dia memperhatikan wajah cantik itu dan akhirnya tampak mengerti sesuatu. Dia terdiam sesaat. Bantuan dari seorang kecantikan adalah sesuatu yang paling sulit diterima. Suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi sedikit mempesona. Sesaat kemudian, Xiaoyan mengeluarkan batu kering dan memecah kesunyian. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dari dalam cincin penyimpanan. Beberapa danwan ungu coklat disimpan di dalam botol giok. Energi yang sangat panas secara samar-samar dipancarkan dari botol obat. Ini adalah Flame Leaving Pills yang telah saya perbaiki. Masing-masing berisi jejak kekuatan dari api surgawi. Anda dapat mengkonsumsinya saat Anda memperbaiki Doki Segel di masa mendatang. Ini akan membantu Anda dalam meningkatkan kecepatan penyempurnaan. Pada saat yang sama, itu juga akan memungkinkan Doki Anda disempurnakan sampai sangat murni. Xiaoyan meletakkan botol giok dengan lembut di tempat tidur dan dengan tersenyum berbicara kepada Yun Yun. Iya, Yun Yun menerima botol batu giok dan mengangguk dengan sedikit senyum. Saya akan pergi besok. Jika kamu akhirnya menemui masalah yang tidak bisa kamu selesaikan di masa depan, kamu bisa datang ke Paviliun Bintang Jatuh untuk mencariku. Kamu akan berangkat besok ya? Kata Yun Yun. Tangan yang dia gunakan untuk memegang botol giok sedikit menegang ketika dia mendengar ini. Saya tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Jika tidak, saya khawatir saya akan menarik para ahli dari Aula Jiwa. Pada saat itu, saya akan melibatkan Sekte Bunga. Xiaoyan berbicara dengan serius. Yun Yun bukanlah seseorang yang gagal untuk melihat gambaran yang lebih besar. Meskipun dia merasakan kekecewaan di hatinya, dia masih mengangguk. Dia dengan lembut berkata, "Ya, kamu harus berhati-hati." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia sekali lagi memberi Yun Yun beberapa instruksi sebelum berbalik dan meninggalkan kamar wanita ini, di mana aroma bertahan. Gigi perak Yun Yun menggigit bibir merahnya saat dia melihat punggung Xiaoyan yang pergi. Dia dengan lembut bergumam, "Sudah bertahun-tahun tapi saya masih tidak bisa menyingkirkan musuh kecil ini. Karena saya tidak dapat melarikan diri, saya akan berusaha lagi untuk Anda." Petik 2. Awalnya, Yun Yun tidak terlalu tertarik untuk meningkatkan kekuatannya. Yang ingin dia lakukan hanyalah menemukan tempat yang tenang untuk melewatkan sisa hidupnya ketika dia datang ke Central Plains. Namun, siapa yang bisa menyangka bahwa meskipun ini masalahnya, orang itu, yang terkubur jauh di dalam hatinya, akan sekali lagi muncul di depannya. Hanya ketika dia bertemu dengannya lagi, dia menyadari bahwa perasaan ini tidak mungkin dilupakan dengan arus waktu. Sebaliknya, itu akan diseduh oleh waktu sampai menjadi semakin lembut. Dia tidak akan mengatakan apapun tentang perasaan seperti itu. Yang dia inginkan hanyalah tetap di belakangnya dan diam-diam memberinya bantuan. Ini karena Yun Yun sadar bahwa Xiaoyan membawa terlalu banyak beban di punggungnya. Dia juga terlalu lelah. Dia ingin membantu berbagi sedikit bebannya. Setelah menyelesaikan masalah segel untuk Yun Yun, Xiaoyan terus berada dalam Sekte Bunga selama 1 hari. Setelah itu, dia memimpin King Lin dan Yun Yun untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tetua pertama dari Sekte Bunga. Tetua pertama dari Sekte Bunga merasa sedikit menyesal sehubungan dengan kepergian Xiaoyan yang cepat. Dia ingin membuatnya tinggal tetapi melihat bahwa Xiaoyan telah mengambil keputusan, tidak pantas baginya untuk menghentikannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah membiarkan keduanya pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Xiaoyan dan King Lin langsung meninggalkan Sekte Bunga.
Setelah itu, yang terakhir memanggil Piton 9 Serene Deep Ground dan sekali lagi bergegas menuju pavilion bintang jatuh. Awan tidak ada di langit biru dalam ribuan kilometer. Tiba-tiba, sosok hitam besar bergegas melewati langit yang jauh dengan kecepatan seperti kilat. Suara angin deras yang memekakkan telinga bergemuruh terus-menerus di langit, menarik cukup banyak tatapan. Sosok hitam besar yang bergerak cepat ini secara alami adalah Xiao Yan dan King Lin, yang telah meninggalkan Sekte Bunga selama sekitar 2 hari. Keduanya pada dasarnya melakukan perjalanan selama 2 hari ini dan tidak banyak istirahat di sepanjang jalan. Meskipun menggunakan Piton 9 Serene Deep Ground untuk bepergian agak menarik, namun jarang menimbulkan masalah. Ini karena semua orang tahu tentang kekuatan Piton 9 Serene Deep Ground, yang merupakan salah satu dari 3 suku besar di dunia Magical Beast. Kecuali jika ada keadaan khusus, jika tidak ada yang akan dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Tuan Muda Xiao Yan, pada dasarnya kami telah meninggalkan wilayah pengaruh Sekte Bunga. Dalam beberapa hari lagi, kita harus bisa mencapai pavilion bintang jatuh. Mata King Lin menyapu ke segala arah sambil berdiri di atas tubuh besar 9 tenang Deep Ground Piton. Setelah itu, dia menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan, yang duduk di belakangnya. Dimengerti. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tangannya mengusap 9 Serene Deep Ground Piton di bawahnya dan gambar dari Heaven Swallowing Piton besar berwarna 7 melintas di benaknya. Cailin, aku ingin tahu apakah rahimmu benar-benar memiliki garis keturunan dari klan Xiao. Ekspresi rumit melintas di mata Xiao Yan saat dia memikirkan Cailin. Dia bertanya-tanya bagaimana Ratu Medusa ini, yang pernah mengejarnya sampai dia terpaksa melarikan diri. Dengan kekuatannya, kemungkinan dia akan memiliki sedikit lawan yang bisa menandinginya di wilayah itu kan? Tuan Muda Xiao Yan. Wajah cantik King Lin di sampingnya berubah sedikit sementara Xiao Yan tenggelam dalam ingatannya. Dia dengan lembut berteriak. Apa itu? Xiao Yan ditarik kembali dari pikirannya oleh teriakan itu. Dia terkejut saat dia bertanya. Sepertinya ada yang salah, jawab King Lin dengan lembut. Mata Xiao Yan langsung menyipit saat mendengar ini. Tatapannya perlahan menyapu ke sekelilingnya. Pada saat ini, mereka berada di langit di atas pegunungan yang jarang penduduknya. Namun, sungguh mengejutkan bahwa sebenarnya tidak ada raungan Magical Beast sedikit pun di pegunungan ini. Seolah-olah tempat itu adalah wilayah kematian. Xiao Yan perlahan berdiri. Dia menyuruh King Lin menghentikan 9 Serene Deep Ground Piton. Setelah itu, matanya berhenti di ruang kosong di depan. Dia berbicara dengan lemah, sejak kamu datang, mengapa kamu menyembunyikan dirimu sendiri? Apakah kamu tidak setuju? Yao Hua Liangjun. Petik 2. Bocah, persepsimu cukup bagus. Ruang di depan menjadi terdistorsi setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Segera, beberapa sosok muncul entah dari mana. Di saat yang sama, aura yang luas dan kuat juga menyebar dari segala arah. Ada total 4 orang yang muncul. Di antara mereka adalah Yao Hua Liangjun, yang menderita pukulan dari teratai api pemusnahan Xiao Yan saat itu. 3 lainnya adalah sesepuh tanpa ekspresi dengan jubah abu-abu. Aura ketiga orang ini tidak lebih lemah dari Yao Hua Liangjun. Melihat lencana di dada mereka, secara mengejutkan mereka semua dari Sekte Langit yang mendalam. Xiao Yan, Anda telah merusak masalah penting dari Sekte Langit mendalam saya. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa pergi begitu saja? Menurutmu, apakah Sekte Langit yang mendalamku tidak berani melakukan apapun padamu hanya karena Yao Chen telah maju menjadi Banseng? Yao Hua Liangjun dengan lembut mengepakkan kipas lipat di tangannya. Senyuman di wajahnya mengandung emosi yang pekat. Xiao Yan melirik orang ini dan berbicara dengan acuh tak acuh. Kamu bisa menunggu begitu lama, kupikir seseorang telah memberitahumu kan? Misalnya, Hua Jin dari Sekte Bunga? Petik 2. Mata Xiao Yan beralih ke hutan di bawah setelah suaranya terdengar. Sesosok muncul dari tempat itu. Itu adalah Hua Jin dari Sekte Bunga. Pada saat ini, yang terakhir menatapnya dengan wajah yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tertawa terbahak-bahak, kamu telah menghancurkan masalah besar dari kepala suku ini. Hari ini, Anda akan menggunakan hidup Anda sebagai kompensasi. Adapun pelacur Yun Yun, kepala ini akan menghabisinya cepat atau lambat. Petik 2. Xiao Yan, menyerah saja dan kembali dengan diriku yang dulu ke Sekte Langit yang mendalam.
Karena wajah Yao Chen, Sekte Langit Mendalam saya akan memperlakukan Anda dengan baik. Jika tidak, tetua berjubah abu-abu, yang merupakan pemimpin, membuka mulutnya dengan samar pada saat ini. Niat membunuh yang padat tiba-tiba melonjak di kalimat terakhirnya. Kalau tidak, tempat ini akan menjadi tempat tulangmu akan dikuburkan hari ini.